Selamat malam para penjelajah zona gaib. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat harapan, tempat penyembuhan. Namun, bagaimana jika sebuah rumah sakit justru menjadi saksi bisu dari akhir sebuah harapan? Malam ini, kita akan mendaki ke lereng gunung yang dingin di Jawa Tengah, menuju sebuah bangunan yang ditinggalkan oleh waktu, Sanatorium Ciptawaras. Tempat ini menyimpan legenda tentang seorang perawat Belanda bernama Suster Annelies yang metodenya untuk menenangkan pasien sedikit terlalu permanen. Ikuti jejak Rian, seorang mahasiswa yang datang untuk mencari data skripsi, namun tanpa sadar, ia justru akan menjadi data berikutnya dalam catatan panjang tragedi sanatorium ini. Kabut tebal khas pegunungan menyambut Rian seperti sebuah selubung, membuat Sanatorium Ciptawaras di hadapannya tampak seperti siluet hantu. Bangunan kolonial itu besar dan megah, namun kemegahannya telah lama luntur, digantikan oleh cat yang mengelupas dan jendela-jendela kosong yang menatapnya seperti rongga mata sebuah tengkorak. Sebagai mahasiswa sejarah, tempat ini adalah surga. Rian bisa merasakan lapisan-lapisan cerita yang tersimpan di balik dindingnya yang kotor. Ia memarkir motornya di dekat pos jaga yang sudah runtuh, lalu melangkahi gerbang besi yang tergeletak pasrah di tanah. Udara terasa bersih dan dingin, namun semakin ia mendekati gedung utama, udara seolah menjadi lebih berat, bercampur dengan aroma samar tanah basah dan obat-obatan yang sudah menguap puluhan tahun lalu. Ia datang bukan untuk uji nyali. Tujuannya murni akademis, mencari catatan medis, jurnal, atau apapun yang bisa mendukung skripsinya tentang penanganan tuberkulosis di era kolonial. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal tidak terkunci. Dengan sedikit dorongan, pintu itu berderit membuka sebuah lobi yang luas dan gelap. Cahaya matahari yang temaram dari jendela-jendela tinggi menyorot partikel-partikel debu yang menari di udara. Meja resepsionis kayu masih berdiri di tengah ruangan, dengan buku-buku registrasi yang halamannya sudah menyatu karena lembab. Rian menyalakan senternya. Sapuan cahayanya mengungkap koridor-koridor panjang yang membentang seperti lengan-lengan yang siap memeluknya ke dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk mencari ruang arsip atau kantor kepala perawat terlebih dahulu. Ia berjalan menyusuri koridor utama, langkah kakinya menggema dengan aneh. Di kanan kirinya, pintu-pintu kamar pasien terbuka, menampakkan ranjang-ranjang besi berkarat dan lemari-lemari kosong yang menatapnya. Semua terasa sunyi. Sunyi yang mati. Saat melewati sebuah persimpangan koridor, ia mendengar sebuah suara. Nyik, nyik, nyik. Suara sebuah roda yang berputar pelan dan berkarat. Rian berhenti, menyomotkan senternya ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya tikus atau angin yang meniup sesuatu, pikirnya, mencoba menepis perasaan tidak enak yang mulai merayap di punggungnya. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah ruangan dengan plakat bertuliskan Hoofdzuster, kepala perawat. Ini dia. Di dalam, ruangan itu berantakan.
Lemari arsip dari besi terbuka, isinya tumpah ke lantai. Di antara tumpukan kertas yang sudah lapuk, Rian menemukan sesuatu yang membuatnya bersemangat. Sebuah buku harian bersampul kulit tebal dengan inisial A.V terukir di depannya. Annelies Visser, Suster Annelies. Halaman-halamannya ditulis dalam bahasa Belanda dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan. Kemampuan bahasa Belanda Rian memang terbatas, tapi ia bisa menangkap beberapa kata kunci. Patian, koorts, demam, rust, istirahat. Namun satu kalimat terus berulang di banyak halaman, ditulis dengan tekanan yang lebih kuat, seolah menjadi sebuah mantra. The rust is the best medicine. Istirahat adalah obat terbaik. Semakin dalam ia membaca, kalimat itu terasa semakin ganjil, terutama di entry-entry terakhir yang menceritakan tentang pasien-pasien yang akhirnya menemukan kedamaian abadi setelah Suster Annelies memberikannya obat istirahat dosis terakhir. Jantung Rian mulai berdebar lebih cepat. Ini bukan catatan medis, ini adalah pengakuan dosa. Saat ia sedang terhanyut dalam catatan mengerikan itu, suara roda bergerak itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Nyik, nyik, nyik. Datang dari koridor di luar ruangan. Dengan napas tertahan, Rian mengintip dari celah pintu. Di ujung koridor yang remang-remang, berdirilah sebuah kursi roda tua. Kursi roda itu kosong. Dan perlahan, di depan matanya, kursi roda itu bergerak maju beberapa senti, lalu mundur lagi. Maju, mundur. Seolah seseorang yang tak terlihat sedang menimang-nimang kursi itu dengan sabar. Rian membeku. Urat-urat ketakutan mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Lalu, sebuah aroma baru menguar di udara, mengalahkan bau apek dan debu. Aroma antiseptik yang tajam, aroma cukan karbol dari rumah sakit zaman dulu. Aroma seorang perawat yang baru saja selesai mencuci tangannya dan siap untuk memulai tugasnya. Aroma karbol itu begitu kuat, begitu menusuk, hingga membuat mata Rian sedikit berair. Itu adalah aroma yang tidak seharusnya ada di sebuah bangunan yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Di ujung koridor, kursi roda itu berhenti bergerak. Ia hanya diam di sana, menjadi siluet menyerikan di tengah cahaya temaram. Rian mundur perlahan dari celah pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Angin, pasti hanya angin yang masuk dari jendela pecah dan mendorong kursi roda itu. Ia kembali fokus pada buku harian Suster Annelies, mencoba mencari penjelasan rasional di tengah ketakutan yang irasional. Ia membalik ke halaman-halaman akhir. Tulisannya mulai berubah, dari yang tadinya rapi dan teratur menjadi coretan-coretan kasar dan panik. Di salah satu halaman terakhir, tertulis sebuah nama. Kamar Mawar. Di bawahnya sebuah kalimat dalam bahasa Belanda yang ditulis dengan tinta yang ditekan begitu kuat hingga hampir merobek kertasnya. Hij waited. Hij must rest. Dia tahu, dia harus beristirahat. Kamar Mawar. Rian belum pernah melihat nama itu di pintu manapun. Biasanya, kamar-kamar di sini hanya bernomor. Apa itu sebuah kode? Saat ia sedang berpikir keras, sebuah suara baru memecah keheningan. Bukan suara roda, tapi suara denting logam yang beradu pelan, seperti suara alat-alat bedah di atas nampan stainless steel. Ting, ting, klinting. Suara itu datang dari arah koridor, perlahan mendekat.
Rian kembali mengintip. Jantungnya serasa mencelos ke perut. Kursi roda itu sudah tidak ada di sana, lenyap. Namun dari kegelapan di ujung koridor, sesosok bayangan perlahan berjalan ke arahnya. Sosok itu tinggi dan ramping, mengenakan seragam perawat putih gaya lama, lengkap dengan topi kecil di kepalanya. Sosok itu berjalan dengan langkah yang teratur dan tanpa suara. Satu-satunya bunyi yang terdengar adalah dentingan logam dari nampan yang ia bawa di tangannya. Wajah sosok itu tersembunyi di dalam bayangan, namun Rian tahu siapa itu. Suster Annelies. Rasa panik yang luar biasa menguasai Rian. Ia tidak bisa lari. Sosok itu ada di satu-satunya jalan keluar. Dengan putus asa, ia mencari tempat bersembunyi di dalam kantor kepala perawat itu. Ia melihat sebuah lemari arsip besi yang besar dan kosong. Tanpa berpikir dua kali, ia masuk ke dalamnya, menarik pintunya hingga menyisakan celah sekecil mungkin untuk mengintip. Ia menahan nafas, berdoa agar sosok itu hanya lewat. Suara dentingan logam semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kantor. Hening. Selama beberapa detik yang terasa abadi, tidak terjadi apa-apa. Rian hampir menghela napas lega, mengira sosok itu sudah pergi. Pintu kantor dibanting terbuka dengan keras. Rian terlonjak kaget di dalam lemari yang sempit. Sosok Suster Annelies melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia berjalan dengan anggun, meletakkan nampan berisi sebuah jarum suntik besar dan beberapa botol kecil di atas meja. Lalu ia berbalik. Cahaya yang masuk dari jendela kini menyinari wajahnya. Wajahnya pucat pasi, namun bibirnya tersenyum. Senyum yang ramah, namun matanya kosong, hitam, dan tanpa kehidupan. Suster Annelies seolah tidak melihat Rian. Ia berjalan ke arah tumpukan arsip di lantai, tempat buku hariannya tadi tergeletak. Ia membungkuk, mengambil buku itu, dan memeluknya erat di dada. Ia berdiri diam sejenak, seolah mengenang sesuatu. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Rian sudah hampir benar-benar lega. Tepat saat Suster Annelies sampai di ambang pintu, ia berhenti. Kepalanya menoleh perlahan dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, langsung ke arah lemari arsip tempat Rian bersembunyi. Senyum di wajahnya melebar, menampakkan deretan gigi yang terlalu putih dan rapi. Matanya yang kosong seolah menembus baja lemari dan menatap lurus ke mata Rian. Lalu ia mengangkat satu jarinya yang kurus ke bibirnya yang pucat dalam sebuah isyarat universal. Shh. Setelah itu ia berbalik dan berjalan menghilang ke dalam kegelapan koridor. Suara dentingan logam menjauh lalu lenyap. Rian tetap membeku di dalam lemari besi yang dingin itu. Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam. Waktu seolah berhenti berdetak. Akhirnya, dengan keberanian yang dipaksakan, ia mendorong pintu lemari dan keluar. Ruangan itu kembali sunyi. Buku harian Suster Annelies sudah tidak ada di meja. Aroma karbol yang tajam juga telah memudar, menyisakan bau debu yang familiar. Pikirannya berpacu, kamar mawar, kalimat dia tahu dia harus beristirahat. Siapa dia yang dimaksud? Apakah ada pasien yang mengetahui perbuatan keji Suster Annelies? Dan di mana kamar mawar itu? Itu pasti kunci dari segalanya. Ia harus menemukannya. Meskipun setiap sel di tubuhnya berteriak untuk lari keluar dari gedung itu, rasa penasaran seorang sejarawan dan firasat bahwa ia tidak akan bisa pergi sebelum menyelesaikan misteri ini menahannya. Ia memutuskan untuk memeriksa sayap lain dari sanatorium itu, bagian yang tampak lebih tua dan lebih terisolasi. Dengan hanya berbekal senter, ia menyusuri koridor-koridor yang terasa seperti usus jasa raksasa yang sedang tertidur. Ia melewati ruang operasi dengan meja bedah berkarat di tengahnya, melewati bangsal anak-anak dengan ayunan kuda kayu yang bergerak-gerak sendiri di tiup angin. Setiap pemandangan menambah lapisan ketakutan dalam dirinya. Akhirnya, ia sampai di sebuah lorong buntu yang sempit. Di ujungnya hanya ada satu pintu.
Pintu itu berbeda dari yang lain, terbuat dari kayu yang lebih gelap dan di atasnya alih-alih nomor terukir sebuah gambar. Ukiran setangkai bunga mawar yang sudah menghitam karena waktu. Kamar mawar. Jantung Rian berdebar kencang. Ia telah menemukannya. Kenop pintunya terasa sangat dingin saat ia menyentuhnya. Pintu itu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Pintu berderit membuka sebuah ruangan yang anehnya bersih. Tidak seperti ruangan lain yang penuh debu dan sarang laba-laba. Ruangan ini seolah terawat. Hanya ada satu rendang pasien di tengah ruangan dengan sprei putih yang masih terpasang rapi. Di samping randang ada sebuah meja kecil dengan vas bunga yang kosong. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah dinding di belakang randang. Dinding itu penuh dengan goresan-goresan, ratusan, mungkin ribuan goresan vertikal yang dibuat dengan benda tajam, seperti hitungan hari seorang narapidana di dalam sel. Di antara goresan-goresan itu, ada tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda yang ditulis dengan panik. Ze is een engel des doods. Help mij. Mijn medicijn is vergift. Ini adalah kamar pasien terakhir Suster Analis. Pasien yang mengetahui rahasianya dan dikurung di sini hingga ajal menjemputnya. Saat Rian menyolotkan senternya ke seluruh dinding, ia menemukan sebuah goresan yang lebih besar dan lebih dalam dari yang lain, tersembunyi di sudut dekat lantai. Bukan tulisan, melainkan sebuah gambar. Gambar denah sederhana dari sanatorium itu, dengan sebuah tanda X di sebuah lokasi yang tidak ia kenali. Lokasi itu berada di bawah tanah, di ruang bawah tanah atau kelder. Tiba-tiba, pintu kamar mawar terbanting menutup di belakangnya. Brak! Rian terlonjak kaget dan berbalik. Ia mencoba membuka pintu itu. Terkunci. Ia terperangkap di dalam. Rasa panik mulai mencekamnya. Ia menggedor-gedor pintu itu sambil berteriak, meskipun ia tahu tidak akan ada yang mendengar. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. Suara roda berkarat. Ngik, ngik, ngik. Tepat di luar pintu. Kursi roda itu kembali. Dan kali ini diiringi oleh suara baru. Suara nyanyian. Seseorang menyenandungkan lagu pengantar tidur dalam bahasa Belanda. Dengan suara yang lembut namun dingin. Suara Suster Analis. Ia sedang berjaga di luar pintu, seolah kini Rian adalah pasien barunya, pasien yang terlalu banyak tahu dan harus diistirahatkan. Nyanyian Suster Analis merembes masuk melalui celah-celah pintu, sebuah melodi yang seharusnya menenangkan, namun kini terdengar seperti vonis mati. Rian berhenti menggedor pintu itu, menyadari usahanya sia-sia. Ia bersandar di pintu yang dingin, napasnya memburu, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia tidak bisa mati di sini. Sorot senternya yang panik menyapu seluruh ruangan sekali lagi, mencari apa saja yang bisa membantunya. Jendelanya tinggi dan dipasangi tralis besi tebal yang sudah berkarat. Tidak ada jalan keluar dari sana. Pandangannya kembali tertuju pada denah kasar yang digoreskan di dinding. Tanda X di ruang bawah tanah. Apa yang ada di sana? Apakah itu jalan keluar atau justru pusat dari semua kengerian ini? Saat ia sedang berpikir, nyanyian di luar berhenti, digantikan oleh suara kunci yang dimasukkan ke lubang pintu. Ceklik. Pintu itu tidak terbuka. Suster Analis hanya menguncinya dari luar, seolah memastikan pasien barunya tidak akan kemana-mana. Lalu, suara roda kursi roda dan langkah kakinya perlahan menjauh, kembali ditelan kesunyian sanatorium. Rian tahu ia hanya diberi waktu. Entah untuk apa. Mungkin Suster Analis sedang pergi untuk menyiapkan obat istirahat untuknya. Ia harus segera keluar dari ruangan ini. Ia kembali memeriksa dinding di belakang ranjang. Dinding itu tampak lebih rapuh dibandingkan dinding lainnya, seolah hanya sebuah partisi tipis. Dengan firasat yang kuat, ia mendorong ranjang besi itu ke samping.
Di baliknya, ia melihat sesuatu yang tidak terduga. Sebuah pintu kecil yang tersembunyi hampir menyatu dengan dinding. Pintu servis atau jalan pintas untuk para perawat. Ini adalah kesempatannya. Pintu itu tidak memiliki kenop, hanya sebuah lubang kecil. Dengan menggunakan ujung kunci motornya, ia berhasil mencongkel dan membuka pintu itu. Pintu itu menuju sebuah tangga spiral sempit yang menurun ke dalam kegelapan pekat. Tangga ke ruang bawah tanah. Ini sesuai dengan denah yang digoreskan oleh pasien terlahir itu. Dengan ragu, Rian melangkah masuk. Udara di bawah sini terasa sangat dingin dan lembab, dengan bau tanah dan jamur yang kuat. Ia menuruni tangga dengan hati-hati, setiap langkahnya menggema. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruangan yang luas, ruang bawah tanah. Tempat ini digunakan sebagai gudang. Tumpukan beranjang rusak, botol-botol infus kosong, dan perabotan tua lainnya memenuhi ruangan. Ia menyapu sekeliling dengan senternya, mencari apapun yang ditandai X di denah itu. Di sudut paling jauh, di balik tumpukan kain spray yang sudah lapuk, ia melihatnya. Sebuah bagian lantai yang berbeda. Bukan ubin batu seperti bagian lainnya, melainkan hanya semen kasar yang tampak lebih baru. Inilah tempatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mulai membersihkan lantai itu dari puing-puing. Ia menemukan sebuah lingkar besi yang tertanam di semen, pegangan untuk sebuah pintu lantai. Dengan susah payah, ia menariknya. Pintu lantai itu sangat berat, namun akhirnya terbuka dengan suara debuman, menampakkan sebuah lubang gelap di bawahnya. Aroma busuk yang menyengat langsung menyeruak keluar, membuat Rian terbatuk dan hampir muntah. Dengan menahan nafas, ia menyorotkan senternya ke dalam lubang itu. Itu bukan ruang rahasia. Itu adalah sebuah liang lahat. Di dalamnya terbaring beberapa kerangka manusia yang ditumpuk begitu saja. Kerangka-kerangka kecil, rapuh, para pasien yang diistirahatkan oleh suster analis. Dan di antara tumpukan tulang belulang itu, ada satu kerangka yang mengenakan sisa-sisa seragam perawat. Di sampingnya tergeletak sebuah buku harian bersampul kulit. Jasad suster analis sendiri. Rian tertegun. Jadi suster analis juga meninggal di sini? Lalu, siapa atau apa yang selama ini menerornya? Saat pertanyaan itu melintas di benaknya, ia mendengar suara dari atas, dari tangga spiral yang tadi ia turuni. Suara tawa, tawa dingin seorang wanita. "Kamu akhirnya menemukannya," kata sebuah suara dengan aksen Belanda yang kental. "Dia pikir dia bisa menghentikanku. Dia pikir dengan bunuh diri di sini dan mengubur jasadku bersamanya, arwahku akan terperangkap. Betapa naifnya." Rian menyorotkan senternya ke puncak tangga. Di sana berdiri sesosok wanita, bukan suster analis yang pucat. Wanita ini tampak nyata mengenakan gaun elegan gaya Eropa. Wajahnya cantik namun dingin. Dia adalah kepala sanatorium saat itu yang fotonya Rian lihat sekilas di salah satu dokumen. Wanita inilah yang menyuruh suster analis untuk mengurangi jumlah pasien dengan cara apapun demi menekan biaya. Dia adalah dalang sesungguhnya. Arwahnya yang penuh keserakahan dan tidak pernah diadili, yang selama ini bergentayangan menggunakan manifestasi suster analis sebagai bonekanya. "Sekarang setelah kamu tahu," kata arwah wanita itu sambil tersenyum kejam,
Kamu tidak bisa dibiarkan pergi. Kamu harus bergabung dengan koleksiku. Di belakangnya muncul sosok Suster Annelies, matanya yang kosong menatap Rian, tangannya memegang sebuah jarum suntik besar yang berkilauan di bawah cahaya senter. Pemandangan di puncak tangga itu adalah sebuah mimpi buruk yang menjadi nyata. Sang dalang yang berwujud wanita elegan dan sang eksekutor berwujud Suster Annelies berdiri berdampingan seperti ratu dan pionnya. Rian mundur selangkah, punggungnya hampir menyentuh dinding yang dingin, sementara bau kematian dari liang lahat di depannya seolah menariknya ke bawah. Dia perawat yang baik, kata arwah kepala sanatorium itu, suaranya menggema di ruangan bawah tanah. Selalu patuh, sedikit terlalu bersemangat di akhir-akhir, tapi sangat efisien. Sayang sekali hati nuraninya muncul di saat-saat terakhir. Dia menulis semuanya di buku harian bodoh itu dan berencana melaporkanku. Ketika aku tahu dia bunuh diri di sini, aku hanya perlu menyemen lubang ini. Masalah selesai, tidak ada yang tahu. Tapi arwahnya yang lemah ikut terus menangis, terikat pada rasa bersalahnya. Jadi, aku memberinya tujuan. Aku memberinya pasien baru untuk dirawat. Rian mengerti sekarang, semua gangguan, kursi roda, aroma karbol adalah manifestasi dari arwah Suster Annelies yang terperangkap dalam sebuah siklus mengerikan, dipaksa mengulang perbuatannya oleh arwah atasannya yang jauh lebih kuat dan jahat. Arwah kepala sanatorium itu tidak bisa menyentuh dunia fisik, tapi dia bisa mengendalikan arwah Suster Annelies yang tersiksa. Saat Suster Annelies semakin dekat, hanya beberapa meter lagi, Rian putus asa. Ia tidak punya senjata, tidak ada jalan keluar, matanya liar mencari apa saja. Pandangannya jatuh pada liang lahat di depannya, pada tumpukan tulang belulang itu, dan pada buku harian yang tergeletak di samping kerangka Suster Annelies. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Mungkin satu-satunya cara mengalahkan arwah jahat adalah dengan arwah yang tersiksa. "Suster Annelies!" teriak Rian, suaranya bergetar. "Anda bukan pembunuh, Anda dipaksa. Lihatlah buku harian Anda, baca lagi kebenarannya." Sosok Suster Annelies berhenti sejenak, matanya yang kosong, tampak berkedip. Di puncak tangga, arwah kepala sanatorium tertawa. "Dia tidak bisa mendengarmu, dia milikku." "Anda hanya ingin menolong pasien Anda!" Rian berteriak lagi, kali ini dengan lebih yakin. Ia melompat ke dalam liang lahat yang dangkal itu, mengabaikan rasa jijiknya. Ia menyambar buku harian tua itu. "Anda menyesalinya. Anda menulisnya di sini. Anda mengakhiri hidup Anda karena tidak sanggup menanggung dosanya." Ia mengangkat buku harian itu tinggi-tinggi. Halaman-halamannya yang rapuh terbuka oleh angin. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Dari tumpukan kerangka di bawah kaki Rian, cahaya kebiruan yang redup mulai memancar. Arwah-arwah para pasien yang lain yang selama ini diam mulai bangkit. Mereka tidak menakutkan, hanya sosok-sosok cahaya yang penuh kesedihan. Sosok Suster Annelies menatap cahaya-cahaya itu, lalu menatap buku harian di tangan Rian. Kepalanya mulai bergetar hebat. Ia menjatuhkan jarum suntiknya yang berdenting keras di lantai batu. Ia memegangi kepalanya sambil mengerang kesakitan. Memorinya yang asli, rasa bersalahnya yang tulus, sedang bertarung melawan kendali arwah atasannya. "Hentikan!" jerit arwah kepala sanatorium dari puncak tangga.
Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi seringai penuh amarah. Sosok Suster Annelies mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi kosong. Air mata hitam mengalir deras dari matanya. Dan ia menatap Rian dengan tatapan penuh permohonan. Lalu ia berbalik menatap ke puncak tangga dengan tatapan penuh kebencian. Untuk pertama kalinya, ia menentang perintah tuannya. Dengan jeritan yang memilukan, Suster Annelies melesat ke arah arwah kepala sanatorium. Dua arwah itu bertabrakan dalam sebuah ledakan energi yang membutakan. Rian terlempar ke belakang, punggungnya menabrak dinding. Angin kencang menderu di ruang bawah tanah, menerbangkan debu dan puing-puing. Ia mendengar jeritan-jeritan yang mengerikan, jeritan kemarahan dan jeritan penderitaan yang perlahan memudar. Ketika Rian membuka matanya, semuanya telah selesai. Ruangan itu kembali sunyi. Sosok Suster Annelies dan kepala sanatorium telah lenyap. Cahaya-cahaya biru dari arwah para pasien yang lain juga telah memudar, seolah akhirnya menemukan kedamaian. Dengan tubuh gemetar, Rian memanjat keluar dari liang lahat itu. Ia selamat. Ia mengambil buku harian itu, satu-satunya bukti dari malam yang mengerikan itu. Ia tidak tinggal lebih lama lagi. Ia berlari menaiki tangga spiral, menyusuri koridor-koridor yang kini terasa biasa saja, dan keluar dari pintu utama menuju cahaya pagi yang mulai merekah. Kisah Sanatorium Ciptawaras akhirnya tersebar, bukan sebagai cerita hantu, tapi sebagai sebuah tragedi sejarah yang terungkap berkat catatan dari Suster Annelies. Rian menyelesaikan skripsinya, namun ia tahu nilai terbaik yang ia dapatkan bukanlah dari kampusnya, melainkan pelajaran bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah mereka yang berwujud hantu, tapi manusia yang kehilangan nuraninya.